Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi Asmaul Husna yang merupakan salah satu bagian pembahasan dari mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak. Jadi dalam materi ini kita akan membahas mengenai pengertian dari Asmaul Husna, kemudian dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna, kemudian bagaimana kita menunjukkan perilaku seorang hamba yang mengimani Asmaul Husna tersebut. Kita mulai yang pertama. Nah, dari segi bahasa, al-asma itu berasal dari bahasa as-sumu yang artinya ketinggian. Bisa juga berasal dari kata asimah yang artinya tanda. Dan juga al-asma merupakan bentuk jamak dari kata al-ism yang artinya nama. Kalau kita lihat dari pengertiannya dari segi bahasa. Jadi al-asma ini berasal dari bahasa Arab. Kemudian, sedangkan husna merupakan bentuk mu'annas dari kata ahsan yang artinya terbaik. Jadi kalau secara bahasa, Asmaul Husna bisa kita pahami sebagai nama-nama yang terbaik. Nah, Asmaul Husna ini merupakan nama-nama Allah yang terbaik dan yang agung yang dimiliki oleh Allah, yang tercermin dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang melekat pada keagungan Allah, yang Allah sendiri berikan kepada manusia agar digunakan untuk meminta perlindungan dan pertolongan. Nah, ya, Asmaul Husna merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan media untuk berdoa. Nah, maksud dari ini apa? Allah memberitahukan kepada kita nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah agar kita bisa meminta perlindungan, meminta pertolongan, ataupun menggunakan nama-nama Allah itu ketika berdoa. Contohnya, ketika kita ingin Allah melapangkan rezeki kita, memberikan kita rezeki yang banyak, maka kita panggillah Allah itu, kita berdoa dengan memanggil Allah, dengan memakai namanya Ar-Razzaq. Ya Razzaq, berikanlah kami kelimpahan rezekimu. Atau ketika kita melakukan sebuah dosa, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, maka kita memanggil Allah dengan nama Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim. Tolong ampuni dosa-dosa yang hambamu perbuat. Atau Ya Al-Afu, maafkanlah kesalahan-kesalahan hambamu, Ya Al-Afu. Atau kita pakai apa lagi? Kita ingin mendoakan anak ataupun saudara kita agar dilembutkan hatinya, maka kita berdoa kepada Allah dengan memakai nama Allah yakni Al-Latif yang maha lembut. Ya Latif, lembutkanlah hati saudaraku, hati keluargaku, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itulah maksud dari Asmaul Husna itu bisa menjadi media atau sarana bagi kita ketika berdoa maupun meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Nah, selanjutnya, dalil mengenai Asmaul Husna ini terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, tiada Tuhan selain Allah, yang dia memiliki nama-nama terbaik. Itu arti dari surah Toha ayat ke-8 ini. Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Isra ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamam ma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Nah, itulah dua dalil yang menandakan adanya Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Selanjutnya,
bagaimana kita menerapkan Asmaul Husna ini di dalam kehidupan kita, atau apa contoh fenomena dalam kehidupan yang Allah itu yang menggambarkan Asmaul Husna ini. Contoh, salah satu dari Asmaul Husna ini yakni Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, dan juga ada Ar-Rahim, yang artinya yang Maha Penyayang. Jadi perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kalau Ar-Rahman itu Allah mengasihi seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Apa buktinya? Allah eh, memberikan atau apa ya, binatang-binatang liar yang tidak ada orang memberikan makan, maka selalu ada makanan untuk mereka walaupun tidak ada orang yang memberikan makan. Atau tumbuhan, mereka bisa tumbuh, bisa hidup walaupun tidak ada orang memberikan nutrisi, tidak ada orang yang menyiramnya. Kemudian juga termasuk uh, Allah menyayangi seluruh makhluknya, uh, manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Jadi Allah bukan hanya mengasihi manusia yang beriman, tapi juga Allah juga mengasihi seluruh umat manusia, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah. Apa contohnya? Allah tetap memberikan oksigen kepada hambanya yang tidak beriman. Allah tetap memberikan rezeki kepada hambanya yang tidak beriman, sebagaimana Allah memberikan kepada hambanya yang beriman. Jadi kalau mengasihi, Allah mengasihi ke seluruh makhluknya. Sedangkan kalau Ar-Rahim, yang artinya Maha Menyayangi, maka Allah hanya menyayangi para hambanya yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang Muslim yang selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, melalui perilakunya, dan melalui akhlaknya yang mencerminkan keberimanannya kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Asmaul Husna, keseluruhan Asmaul Husna ini merupakan cerminan dari sifat-sifat Allah yang kita sebagai makhluk harusnya juga bisa mencontoh beberapa sifat dari sifat-sifat Allah ini atau dari Asmaul Husna ini. Contohnya apa? Dari nama Al-Latif yang Maha Melembutkan. Kalau Allah saja sebagai Khalik, sebagai pencipta bisa lembut, maka kita sebagai makhluknya juga harus santun, lemah lembut, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian apa? Al-Wasi', Allah Maha melapangkan. Ya, jadi Allah sebagai Khalik selalu melapangkan urusan hambanya, maka kita sebagai manusia, selagi itu tidak menyalahi syariat, maka kita juga berupaya untuk selalu melapangkan, memudahkan urusan orang lain. Namun, ada di antara beberapa Asmaul Husna ini yang tidak patut untuk kita miliki, karena itu merupakan bentuk kekhususan Allah sebagai Khalik. Salah satunya adalah nama Al-Mutakabbir, yakni yang maha sombong. Allah sudah Allah atau sombong itu adalah pakaian Allah. Jadi Pak sombong itu adalah pakaian pencipta, pakaian sang Khalik. Kita sebagai makhluk tidak berhak untuk sombong, karena memang eh, orang yang sombong biasanya adalah orang yang memiliki sesuatu. Sedangkan kita yang apabila kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita. Apapun yang kita miliki di atas dunia ini hanya eh, berupa titipan dari Allah. Nah, apabila kita menyadari itu, maka kita akan tahu bahwa tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Kalau semua hal yang ada dalam diri kita ini merupakan pinjaman. Kemudian ada satu nama lagi seperti Ad-Dar, yang artinya Maha Pemberi Kemudaratan. Nah, jangan pernah kita berasumsi kalau Allah saja Maha Pemberi kemudaratan, maka kita sebagai makhluk juga harus bisa memberikan kemudaratan bagi orang lain. Nah, itu adalah persepsi yang salah.
Karena itu bukan hak kita untuk memberikan mudarat kepada orang lain. Intinya dalam hidup ini eh, kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik baik bagi diri kita dan juga baik bagi orang lain yang itu bisa kita teladani dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, itulah pengantar materi untuk Asmaul Husna ini akan kita diskusikan lebih lanjut nanti ketika di kelas. Baiklah, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.